Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta, bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Oke, untuk kesempatan kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan ujian sekolah dan kita akan mulai di nomor 11. Sebelum lanjut, Ibu harap kalian mencermati dan memahami pembahasan atau penjelasan dari tiap soal yang akan Ibu sampaikan nantinya. Oke, kita mulai dari nomor 11. Perhatikan organ reproduksi berikut. Bagian organ yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi ditunjukkan nomor. Kira-kira nomor berapa tempat terjadinya fertilisasi? Oke, benar, nomor 2. Kok bisa, Bu? Oke, kita bahas satu-satu bagiannya. Sebelum kita bahas satu-satu bagiannya, kita pahami dulu fertilisasi itu apa. Fertilisasi itu adalah pembuahan. Pembuahan itu adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Oke, nomor 1. 1 itu adalah ovarium. Ovarium. Oke, yang kedua. Nah, ovarium ini fungsinya untuk apa? Tempat pembentukan sel telur dan penyimpanan sel telur. Kemudian kedua adalah tuba falopi. Nah, ini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan atau tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kata kuncinya ini, falopi, fertilisasi. F dan F gitu ya. Oke, ketiga, miometrium. Nah, 3 ini namanya miometrium. Miometrium. Ini merupakan tempat untuk kontraksi maupun relaksasi dari rahim. Kemudian yang keempat apa ya? Endometrium. Oke, endometrium itu apa? Dinding rahim. Dinding rahim itu sebagai tempat embrio berimplantasi. Nah, implantasi merupakan proses saat telur yang dibuahi kemudian akan menempel ke endometrium. Nah, untuk wanita, apabila tidak ada telur yang dibuahi, maka endometrium itu akan meluruh sehingga akan timbul darah menstruasi. Begitu ya. Kemudian yang kelima adalah vagina. Nah, vagina ini sebagai tempat keluarnya bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nomor 12. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan untuk mewarisi semua sifat kedua induk atau hanya sifat salah satu induk merupakan reproduksi secara apa ya? Jawabannya vegetatif. Karena vegetatif ini apa? Aseksual. Nah, aseksual itu dia tidak ada pembuahan atau fertilisasi atau tidak ada peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Jadi sifat anakan yang sama persis dengan induknya ini dikarenakan tidak adanya variasi genetik yang biasanya diperoleh dari induk jantan maupun induk betina. Gitu ya. Atau dengan kata lain, tidak ada penggabungan materi genetik dari dua individu seperti pada perkembangbiakan generatif gitu. Oke, bisa kita lanjut. Nomor 13, sebagian besar hewan melakukan perkembangbiakan seksual. Nah, perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara jantan dan betina. Melalui proses ini akan terjadi fertilisasi. Nah, peristiwa
selama fertilisasi pada hewan itu apa? Nah, sebelumnya sudah Ibu jelaskan fertilisasi tersendiri itu tadi apa? Jadi fertilisasi adalah pembuahan. Pembuahan apa? Yaitu melebur atau bersatunya sel sperma dan sel telur atau ovum. Itu ya, jadi jawabannya C. Oke. 14 individu. Nah, ini adalah perkawinan silang. Apa ya ini kira-kira? Yaitu monohibrid atau tunggal. Nih, kata kuncinya kita garis bawahi dulu. Nah, individu berambut keriting K besar disilangkan dengan individu berambut lurus K kecil. Kemudian akan menghasilkan F1. Dan F1 kemudian akan dikawinkan dengan sesamanya. Berapa persentase individu berambut lurus? Nah, kita lihat dulu, kita garis bawahi dulu kata kuncinya. P1 tuh K besar K kecil gitu ya. Nah, gametnya apa? G1 nya K besar dan K kecil gitu ya. Berarti F1 nya berapa? F1 nya apa? K besar K kecil gitu. F1 ini. Terus dari soal, apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya, berarti P2 nya F1 tadi apa? K besar K kecil dikawinkan dengan K kecil K kecil. Berarti gametnya apa aja? K besar K kecil. Ini juga K besar K kecil gitu ya. Nah, K besar ini itu dominan, berarti keriting itu dominan. K besar, maaf, dominan. Kalau K kecil resesif ya. Nah, setelah itu kita buat tabel menyilangkan K besar, kemudian ini K kecil, K besar K kecil, K besar ketemu K besar, berarti K besar K besar. Ini K besar K kecil, K besar K kecil, K kecil K kecil. Nah, seperti yang kita tahu bahwa K besar ini dominan. Berarti apabila K besar bertemu dengan K kecil atau rambut keriting bertemu rambut lurus, berarti keturunannya adalah rambut keriting. Jadi bisa kita lihat dari hasil ini, perbandingan dari keriting dibanding dengan lurus, yaitu 3 dibanding
1. Oke ya. Jadi persentasenya gimana? Persentasenya ini kan ditanyain yang rambut lurus, berarti yang rambut lurus sama dengan 1. Kan ini hanya 1 saja toh. Dibagi totalnya 3 tambah 1 4 dikali 100%. Kita coret-coret, hasilnya adalah 25%. Oke ya, paham ya? Jawabannya adalah A. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 15. Perhatikan nama mikroorganisme di bawah ini. Nah, pada pembuatan tempe terjadi proses fermentasi, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan pembuatan yogurt juga terjadi fermentasi, yaitu mengubah laktosa menjadi asam laktat. Nah, pertanyaannya, mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah nomor? Jawabannya adalah 1 dan 2. Kita bahas satu-satu, otomatis yang ini adalah tempe. Mikroorganisme ini untuk membuat tempe. Yang ini adalah yogurt. Mohon maaf ya, tulisannya tidak terlalu jelas. Kemudian Monilia Cytophilia. Nah, ini tuh apa sebenarnya? Ini itu nama lainnya adalah Neurospora rasa. Untuk buat apa? Oncom. Gitu. Nah, sedangkan Streptococcus ini sebagai bahan pembuat keju. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Nah, untuk mikroorganisme lain, Ibu harap kalian menghafalkan mikroorganisme mana, terus digunakan untuk pembuatan apa. Seperti itu ya. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar di samping. Nah, itu adalah gambar penggaris plastik yang digosokkan kain wol. Nah, pertanyaannya, setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris plastik adalah kira-kira apa? Nah, kita bahas dulu. Kain wol ini adalah kain wol. Terus ini penggaris. Maaf, gambar ibu jelek ya. Mula-mula keduanya ini netral. Nah, netral. Oke ya, netral itu muatan positif dan negatif itu jumlahnya sama. Oke. Nah, saat digosok, penggaris plastik digosok ke kain wol, ini akan memberikan energi kepada elektron, sehingga elektron akan berpindah dari kain wol menuju ke penggaris plastik. Jadi elektronnya tuh pindah menuju ke penggaris plastik. Itu ya. Elektron pindah. Nah, elektronnya pindah ke penggaris plastik. Sehingga di sini kekurangan elektron, di kain wol itu kekurangan elektron, elektronnya hilang. Dan di penggaris plastik ketambahan elektron, sehingga kain wol ini akan bermuatan positif, sedangkan penggaris plastik akan bermuatan negatif. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya A. Gitu. Kita bisa lanjut lagi. Nomor 17. Nah, ini adalah listrik dinamis.
Besar kuat arus total yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah kira-kira apa ya? Oke, cermati gambarnya dulu dan rangkaiannya. Ini ada tegangan, ada kuat arus, ada hambatan. Nah, hambatannya ini disusun campur. Di sini paralel, kemudian seri. Gitu ya. Oke, kita akan mengerjakan satu persatu terlebih dahulu. Kita kerjakan yang paralel dulu. Gimana ngerjainnya? Nah, ini kita bisa dilihat. Kalau paralel tuh gimana penjumlahannya? Ini tak misalin adalah R2 ya. R2 sama dengan, ingat paralel tuh rumusnya di 1/6 dulu. Oke ya, berarti 1/6 ditambah 1/6. Terus karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja. 2/6 berapa? Jadi R2 nya berapa? Perkalian silang 3 ohm. Paham ya? Oke, setelah R3 ketemu, berarti R totalnya berapa? R tot ini. Nah, ini tadi berapa? Ini 3 ohm. Berarti R totnya sama dengan 4 ohm. Karena ini seri, berarti tinggal dijumlahin saja. Ditambah 3 ditambah 1 berapa? 8 ohm. Sekarang yang ditanyain apa? Arus. Kita pakai rumus FIR. VIR. Tegangan sama dengan I kali R. Indonesia Raya. IR. Insinyur Soekarno. Insinyur. Itu ya. Indonesia Raya. Insinyur. Gitu ya. Oke, berarti nyari I-nya gimana? Ya udah, kita tinggal main matematika. V per R. Bentar. Berarti I sama dengan V dibagi R. Ini R total ya. Ini R total. Berarti V-nya berapa? 12. R totalnya tadi berapa? 8. Kita bagi, hasilnya adalah 1,5 ampere. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, pintar. Kita bisa lanjut lagi. Nomor 18. Nah, sama dengan nomor 17, listrik dinamis. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Kuat arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Nah, ini yang ditanyain apa? Besar tegangan. Yang ini, tegangannya berapa? Oke ya. Yuk kita kerjakan. Sebelum mengerjakan kita lihat dulu. Ini rangkaiannya disusun secara apa? Nah, campuran. Ini seri, kemudian paralel. Berarti kita ngerjain yang mana dulu? Kita ngerjain yang hambatannya yang seri dulu. Oke, kalau seri gimana? Ini tak misalkan R2 ya anak-anak. Berarti R2 sama dengan 2 ohm ditambah 4 ohm. Berapa? 6 ohm. Nah, ini serinya 6 ohm. Kemudian setelah itu kita cari R totalnya. Gimana nyarinya? Karena ini paralel, berarti 6 ohm diparalelkan dengan 3 ohm. Tadi gimana nyarinya? Nyari R totalnya dengan 1 per R tot. Karena paralel. 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya.
berapa? 6. 2. 1. Berapa? 6. 2 ditambah 1. Berapa? 3/6. Berarti perkalian silang. R-totnya 6 dibagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2 ohm. Oke, jadi nyari V sama dengan Indonesia Raya. I-nya berapa? 2. Ini total ya. R-totalnya berapa? 2. Jadi hasilnya 4,0 ampere. Jawabannya B. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita menuju ke nomor 19. Jika baja XY menjadi magnet melalui elektromagnet, yaitu dialiri arus listrik, maka data yang benar adalah, kita bisa lihat pada gambar, baja XY ini akan menjadi magnet melalui elektromagnet. Nah, kira-kira kutub utara selatannya tuh mana? Kira-kira mana ya? Oke, kita bisa menentukannya dengan menggunakan kaidah tangan 4 jari tangan dan telunjuk 4 jari tangan dan ibu jari. Nah, dulu kan pernah ibu jelaskan kalau ibu jari itu melambangkan kutub utara. Ibu jari itu kutub utara. Sedangkan 4 jari tangan yang lain adalah arus listrik. Tuh. Nah, kita harus menentukan arus listrik dulu dari gambar ini. Nah, arus listrik itu ngalirnya kemana ini? Nah, perlu kalian ingat, yang panjang, hitam panjang ini adalah kutub positif. Dan yang pendek itu adalah kutub negatif. Selalu seperti itu. Oke ya? Jangan sampai kebalik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju negatif. Berarti arah alirannya ke sini. Ini arus. Terus ke bawah sampai ke sini. Balik ke negatif. Gitu ya anak-anak? Oke. Kita bisa lihat, terus kita praktekkan. Kalau kalian masih susah untuk membayangkan, kita praktekkan dengan menggunakan kaidah 4 jari tangan dan ibu jari. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini misal, maaf ya, ibu nggak pinter gambar. Ini misal tangan. Nah, 4 jari tangan ini melambangkan arus listrik yang mengalir. Terus yang ini jempolnya. Nah, kalau seperti ini, jempolnya menghadapnya ke sana, berarti Y-nya adalah kutub utara dan X-nya adalah kutub selatan. Gitu ya. Kalian harus paham dulu aliran arusnya itu ke arah mana. Baru kalian bisa menggunakan kaidah jari tangan dan jempol ibu jari. Gitu ya. Oke. Y-nya utara, X-nya selatan. Kita cari dulu utara, selatan. Oke, C dan D. Kira-kira yang mana ya? Oke, sifat kemagnetan XY. Karena ini adalah baja, seperti yang materi yang dulu ibu sampaikan tentang kemagnetan, baja ini memang susah untuk dibuat menjadi magnet. Akan tetapi apabila sudah menjadi magnet,
sifat kemagnetannya itu akan bertahan sampai lama. Oke ya, jadi relatif tetap gitu. Jadi memang susah baja itu untuk menghilangkan sifat kemagnetannya meskipun sangat sulit dibuat menjadi magnet. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Kita bisa lanjut. Nah, transformator merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kita bisa perhatikan gambar transformator di bawah. Nah, ini merupakan transformator apa? Yaitu step down karena menurunkan tegangannya dari 100 menuju ke 50. Yang ditanyain apa? Besar kuat arus yang masuk trafo. Terus gimana ini? Nah, kita pakai persamaan. Vs per Vp sama dengan Ns per Np sama dengan, awas jangan kebalik, IP. Nah, ini yang kuat arus yang selalu beda letaknya. Misal Vs Ns IP. Nah, arus selalu berkebalikan dengan yang lain gitu ya. Nah, karena di sini yang diketahui hanya tegangan dan arus, maka kita hanya menggunakan dua variabel ini saja. Oke ya. Langsung kita masukkan. Vs per Vp sama dengan IP per IS. Yang ditanyain apa tadi? IP. Oke, kita langsung masukkan. Vs-nya berapa itu? Vs per Vs-nya 50. Pinter. 50 100. Kemudian yang ditanyakan adalah IP, berarti tetap kita tulis IP di per IS-nya berapa? 0,4. Yuk perkalian silang, jadinya IP ini dikali ini berarti IP sama dengan 50 dikali 0,4 dibagi 100. Berapa? Coret-coret 2. Berapa jadinya? Empat dibagi 20. Berapa? Berapa hasilnya? Oke, 0,2 ampere. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pembahasan latihan soal untuk ujian sekolah dari nomor 11 sampai 20. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa dipahami, dicermati, dan ditulis bagaimana cara mengerjakannya, atau mungkin rumus-rumusnya, atau mungkin pembahasan-pembahasan yang lainnya. Oke anak-anak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.